Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagai informasi seputar asam lambung Gertan Setia buat teman-teman semuanya ya. Yang khususnya yang awam ya, yang belum tahu tentang asam lambung ini apa, terus bagaimana rasanya, terus bagaimana cara menyikapinya, cara menanganinya gitu ya, dan cara pencegahannya juga ya. Jadi ya eh, sesuai yang saya tahu, sesuai yang pernah saya rasakan, sesuai yang pernah saya alami, saya akan share di channel ini ya, di channel Aslamku ini. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang baru bergabung ya, atau yang belum subscribe, itu alangkah baiknya subscribe dulu di bawah ini ya. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya, jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe. Karena tinggal klik gitu aja ya untuk subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video-video dari channel Aslamku ini, kalian like di sini ya. Like, subscribe ya. Cukup satu kali subscribe saja ya. Jadi subscribe itu gratis, tidak ada biaya apapun ya. Jadi subscribe itu apa? Subscribe itu buat seperti pertemanan ya, seperti pertemanan. Kalian subscribe, oh ya kalian bergabung di channel ini, teman kita semakin banyak, kita semakin enak sharingnya ya. Jadi ya langsung saja, apa yang mau saya bahas di video kali ini, saya ingin bahas dada berdebar. Berdebarnya itu bukan berdebar biasa. Kalau normal ya kita berdebar ya. Dulu sewaktu saya parah itu saya berdebarnya bukan berdebar biasa ya. Kalau berdebar habis lari kenceng itu berdebar ya, berdebar biasa itu menurut saya. Berdebar yang saya rasakan itu berdebar hampir kayak mau copot ya, dan itu lama dan sering dulu saya. Jadi kadang tiba-tiba nanti dada jeduk 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 gitu kayak mau copot gitu ya. Itu sering saya dulu, sering, bahkan setiap hari ya, setiap hari saya merasakannya. Dan ini ya, dan kalau pas waktu tidur terbangun mimpi buruk atau apa, terbangun langsung dadanya itu kayak mau copot gitu ya, berdebarnya itu kayak mau lompat gitu ya, jeduk 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 gitu ya. Kalian pasti tahu lah, kalau yang pernah mengalaminya atau yang sedang mengalaminya pasti tahu, pasti paham. Jadi bukan berdebar biasa ya. Terus bagaimana Mas untuk biar berdebarnya itu hilang ya? Apakah saya sekarang masih berdebarnya? Apakah sudah hilang? Alhamdulillah saya sudah lama sekali tidak merasakan dada berdebar seperti kayak mau copot itu. Udah lama sekali saya nggak merasakannya. Saya nggak bilang saya udah sembuh dari berdebar itu atau jantung yang berdebar kencang itu. Saya nggak bilang sembuh ya. Saya bilangnya saya udah lama nggak ngerasain ya. Jadi nggak tahu ya, udah lama nggak ngerasain. Jadi ya saya masih ingat rasanya ya. Rasanya masih ingat itu kayak di dada itu kayak mau ada yang lompat gitu ya, kayak ada yang lompat keluar, jeduk 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 gitu ya. Nggak kayak biasa. Kalau biasa sih nggak apa-apa. Yang bikin takut ya itu seperti mau copot. Waduh, kok kayak mau copot itu ya, jeduk jeduk jeduk, apa jantung saya bermasalah, pasti gitu ya. Kalian pasti berpikirannya begitu. Kalau yang belum pernah sih ya nggak akan paham sih ya, menurut saya nggak akan paham. Kalian menonton video ini berapa kali pun kalian nggak akan paham, soalnya belum pernah merasakan gitu ya. Karena jantungnya itu gimana ya, itu bukan penyakit jantung ya. Kalau kalian eh, kurang percaya, mungkin bisa ke dokter dulu, dicek dulu. Biasanya dicek EKG ya. Banyak teman-teman yang cek EKG ternyata normal. Kalau saya belum pernah cek EKG. Kalau saya pernahnya USG, terus cek darah ya. Jadi semua itu karena asam lambung, karena lambung kita bermasalah. Kok bisa sampai ke dada Mas, sampai ke jantung? Ya dia kan pokoknya dia, si pencernaan itu kan mensuplai energi ke mana saja ya, ke jantung, ke paru-paru, terus ke organ-organ lainnya, ke kepala, apalagi ke otak, terus ke mata ya.
pokoknya kesemuanya, pokoknya energi itu dicukupi dihasilkan oleh pencernaan ya. Jadi pencernaan, ada makanan masuknya lewat kerongkongan, terus ke lambung dicerna, terus ke usus, usus itu mengambil energi atau vitamin atau mineral, semuanya itu diambil, diserap ya, terus disalurkan ke seluruh organ agar kita itu bisa beraktivitas tiap harinya gitu. Itu gambarannya ya menurut saya. Dan berdebar masalah berdebar, kalau mungkin kalian sedang merasakan, pasti wah iya mas, iya memang saya masih merasakan, dan rasanya luar biasa menakutkan ya, memang rasanya menakutkan. Saya waktu awal dulu ya, awal-awal saya merasakan dada seperti mau copot, jantung seperti mau copot, itu saya takut, terus terang saya takut banget ya, jeduk gitu ya. Jadi rasanya itu kayak nendang gitu ya, kayak mau lompat gitu ya, di dada itu jeduk gitu. Gimana nggak takut ya, pasti takut. Nah terus bagaimana saya sekarang udah jarang ya, yang sesuai yang tadi saya bicarakan ya, kok bisa jarang. Dan mungkin kalian yang sedang merasakan itu semua, atau yang sering masih dadanya berdebar seperti mau lompat itu ya, yang bikin menakutkan itu, mungkin juga bertanya-tanya ya, mungkin mencari informasi dari Google, dari YouTube. Kalau dari Google, saya yakin keluarnya itu penyakit jantung ya. Saya yakin 100% keluarnya itu penyakit jantung ya. Soalnya gimana ya, kalian dada berdebar seperti mau copot, terus kalian ambil HP, ambil handphone, terus kalian cari di mesin pencarian Google, dan hasilnya keluarnya penyakit jantung koroner ya. Terus kalian semakin panik dan pikiran semakin kemana-mana, pastinya begitu. Tuh, saya juga pernah kayak gitu ya, jadi nggak cuma kalian, jadi saya tahu, jadi saya kebanyakan paham ya, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian derita, apa yang kalian keluhkan, itu saya hampir semuanya saya pernah merasakan. Mungkin ada beberapa yang tidak saya rasakan, tapi kebanyakan saya rasakan. Saya dulu ya bisa dikatakan 1001 sensasi ya, sampai wah gila, sampai montang-manting ya, intinya sampai montang-manting, nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya masih kuat jalan ya, masih bisa naik motor meskipun oleng. Tapi ya alhamdulillah lah, disyukuri ya sampai sekarang masih diberi kesehatan ya. Dan cara menghilangkan dada berdebar itu bagaimana jadi saya mau ya cerita sedikit ya, kok bisa menghilang, terus kok bisa mereda, dan udah jarang saya rasakan. Jadi gini, semuanya itu saya nggak mau tahu, entah sensasi itu mau berdebar, mau nafas berat, mau apapun itu saya nggak peduli. Yang penting saya lakukan 3 pola hidup sehat dan jaga pantangan, udah itu saja. Dan bagaimana caranya pikiran saya itu bisa senang ya, terus plong, nggak mikirin yang berat-berat, nggak mau, saya nggak mau mikirin yang berat-berat, terus berusaha untuk merubah sikap yang tadinya emosi, yang tadinya pemarah ya, itu dirubah semuanya, memang susah tapi pasti bisa ya. Yang tadinya pemarah terus emosian ya, itu coba kalian hilangkan, meskipun susah tapi bisa. Saya pun juga gitu, lama saya pun masih sampai sekarang masih belajar untuk menetralkan emosi ya, itu saya masih belajar, semuanya saya masih belajar ya. Jadi gitu, nanti seiring penyembuhan ya, dibarengi dengan herbal atau obat, pokoknya herbal atau obat terserah kalian, yang penting kalian mantep aja
mantep, ada perkembangan ya, minimal 1 bulan percobaan kalian, oh ada perkembangan lumayan, kalian terusin ya. Sekiranya obat atau herbal itu aman, dan kalau obat sih biasanya konsultasi ke dokter, kalau herbal sih ya biasanya ada takarannya ya. Kalian lihat di internet itu ada takarannya, sehari itu berapa mili gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kok jor-joran ya, udah pakai obat, udah pakai herbal, pokoknya sembarang dicampur jadi satu. Kalau pakai herbal ya pakai herbal ya, kalau pakai obat ya jangan pakai herbal gitu ya. Itu menurut saya begitu, satu-satu dulu. Kalau pakai herbal, meskipun misal kunyit, terus temulawak, madu, terus apa tambah apa lagi, itu nggak apa-apa menurut saya kalau herbal. Dan yang terpenting takarannya jangan sampai melebihi batasnya ya. Soalnya herbal pun yang alami itu pasti akan lama-lama akan ada efeknya kalau kebanyakan ya. Kalau cukup kita cocok Pak dengan herbal itu, kita bisa menyeimbangkan ya, menyeimbangkan dari, mungkin kan tidak semuanya herbal itu tidak menyerap gula, ada yang menyerap gula, ada yang tidak, terus ada yang bikin lemas juga ya. Itu kan herbal kan macam-macam ya, kalian harus diketahui lah, harus belajar dulu herbal itu bagaimana ya sifatnya. Nah kalau dengan seiring kalian mengkonsumsi herbal, menerapkan 3 pola hidup sehat, pokoknya hidup tuh dibuat seneng aja, dibuat seneng, dibuat senyum, nggak usah mikirin yang berat-berat, udah itu aja. Terus itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan, terus sampai kalian sembuh, sampai kalian merasa oh saya udah kuat, udah sehat, meskipun masih ada yang dirasakan. Nah itu teruskan, jangan sampai kalian oh saya udah merasa sembuh, oh saya minum kopi lagi, begadang lagi, makan sambal lagi, makannya nggak karuan, makan telat. Ya pasti akan balik lagi ya. Yang intinya gini, kalian harus terapkan itu semua terus ya, terus kalian harus terapkan itu, dibiasakan. Kalau nggak terbiasa memang susah sih. Oke, jadi gitu saja itu tentang dada berdebar seperti mau copot ya. Itu menakutkan sekali, saya juga pernah, dan alhamdulillah sudah jarang ya. Saya nggak bilang kalau saya udah sembuh, saya bilangnya sudah jarang. Kan nggak tahu ya namanya, ya semoga saja nggak akan kembali lagi gitu ya. Oke, jadi gitu saja video kali ini, dan terima kasih sudah nonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik subscribe ya. Terima kasih. Jadi kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.